Shalom untuk kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana letak geografis Kepulauan Mentawai dan beberapa misionaris yang pergi untuk memberitakan Injil di Kepulauan Mentawai. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan, yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten kepulauan yang terletak memanjang di bagian paling barat Pulau Sumatera yang dikelilingi oleh Samudra Hindia. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari serangkaian pulau non-vulkanik dan gugus kepulauan itu merupakan puncak-puncak dari suatu punggung pegunungan bawah laut. Sebagian besar penghuni pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari Pulau Siberut. Pulau suku Mentawai secara fisik memiliki kebudayaan yang agak kuno, yaitu zaman Neolitikum, di mana pada masyarakat ini tidak mengenal akan teknologi pengerjaan logam. Begitu juga bercocok tanam maupun seni tenun. Setelah kemerdekaan, masyarakat di kabupaten ini telah membaur dengan suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia, terutama setelah kabupaten ini menjadi salah satu daerah transmigrasi. Kepulauan Mentawai ini mencatat bahwa mayoritas penduduk Kepulauan Mentawai memeluk agama Kekristenan. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak. Selain dalam bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan, daerah ini memiliki potensi untuk menjadi daerah kawasan wisata. Hasil laut merupakan salah satu potensi yang terus dikembangkan di kabupaten ini, terutama ikan kerapu yang laku untuk diekspor. Yang membuat suku Mentawai ini menarik karena merupakan salah satu suku yang tertua di Indonesia. Nenek moyang dari suku Mentawai ini diketahui dan diyakini oleh para peneliti sudah mendiami lokasi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sejak tahun 500 sebelum Masehi. Hal ini yang membuat kebudayaan dari suku Mentawai serta adat istiadat yang dimiliki oleh suku Mentawai sangatlah kuat. Pendidikan yang ada di Kepulauan Mentawai memang hampir di setiap dusun telah terdapat sekolah dasar. Namun pada tingkat SMP dan SMA, rata-rata hanya terdapat di pusat kecamatan. Artinya, anak-anak Mentawai yang berdomisili jauh dari pusat kecamatan harus menempuh perjalanan panjang terlebih dahulu. Penyebabnya adalah karena kurangnya sarana dan fasilitas pendidikan di Mentawai yang belum tersebar rata. Ditambah lagi manakala orang tua mereka memiliki penghasilan tidak tetap atau di bawah rata-rata. Selain minimnya sarana pendidikan dan keterbatasan finansial masyarakat Mentawai, faktor lain yang juga perlu direkonstruksi oleh pemerintah adalah persekolahan atau belajar mengajar. Pemerintah juga tetap memperhatikan tenaga pendidikan dan kualitasnya. Minimnya tenaga pendidik di Mentawai mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Sarana transportasi yang belum memadai juga sangat mempengaruhi terjangkaunya pendidikan bagi banyak anak-anak di Mentawai. Saat ini jalur darat sebagai penghubung antar daerah di Mentawai masih sangat terbatas. Bila jalur darat dan air sangat memadai, maka akan terasa mudah bagi mereka bila harus menyekolahkan anak-anak menuju pusat sarana pendidikan. Misionaris pertama ke Mentawai tiba di pantai selatan Pagai Utara
membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad ke-20 di Belanda. Misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan dipandang rendah masyarakat adat karena keyakinan mereka, tahayul, ritual, dan perilaku budaya menggambarkan orang-orang sebagai malas, keterbelakangan, dan bodoh, dan memiliki penderitaan orang miskin terjebak dalam teror kejahatan. Mentawai adalah salah satu zending di HKBP yang telah berhasil dengan baik. Di Mentawai telah terdiri Gereja Kristen Protestan Mentawai atau yang disingkat GKPM. Misionaris pertama di Mentawai pada tahun 1901 sampai 1909 adalah Pendeta Agus Leth dari Jerman. Setelah beliau meninggal, maka kepemimpinan beliau diteruskan oleh Pendeta Borker dari Jerman pada tahun 1909 sampai 1929. Pada tahun 1940 sampai 1945, situasi memburuk. Perang Dunia Pertama dan Kedua, seluruh petugas pekabaran Injil atau misionaris ditahan dan dipulangkan ke negeri asal mereka masing-masing. Kemudian diteruskan oleh Pendeta M. Simanjuntak. Namun pada masa kependudukan Jepang, beliau ditahan dan dipulangkan ke Tapanuli. Pada tahun 1945 sampai 1946, pemimpin GKPM tidak ada dan pelayanan gereja kosong. Pemimpin Persekutuan Warga Jemaat